Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Network Address Translation atau NAT. Pada praktik ini saya menggunakan satu topologi jaringan yang terdiri dari 2 PC, 1 switch, 2 router, dan 1 server. Topologi ini digunakan untuk menjelaskan 3 jenis NAT, yaitu static NAT, dynamic NAT, dan path. Meskipun topologinya sama, perbedaan ketiganya terletak pada konfigurasi NAT yang diterapkan pada router. Melalui penjelasan ini, diharapkan kita dapat memahami cara kerja NAT berdasarkan konfigurasi dan topologi jaringan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing jenis NAT secara bertahap. Pada topologi ini, PC1 dan PC2 berada di jaringan privat. Router NAT berfungsi menerjemahkan IP privat menjadi IP publik. Router ISP menghubungkan router NAT ke server yang berada di jaringan luar. Nah, pada topologi pertama, dari topologi pertama sampai topologi kedua ketiga, saya sudah memasukkan masing-masing IP dan gateway-nya pada PC pertama, kedua, dan server. Di bagian masing-masing router, saya sudah mengkonfigurasi setiap masing-masing topologinya, mulai dari static NAT, dynamic NAT, dan PAT atau path. IP NAT inside circuit static, di mana perintah ini membuat pemetaan pada antara IP privat dan IP public. Setiap paket dari PC dengan IP-nya akan selalu diterjemahkan menjadi IP public. Karena bersifat statik, IP public tidak pernah berubah, sehingga cocok digunakan untuk server atau perangkat yang harus selalu dapat diakses dari luar. Ini di setiap topologi dari static NAT, dynamic NAT, dan juga path atau PAT, saya sudah melakukan tes ping, yang dimana ini menguji bahwa topologi yang saya buat, konfigurasi yang saya masukkan itu berjalan dengan baik atau sesuai, tidak terjadi error atau apapun itu. Selanjutnya, pada topologi dynamic NAT, konfigurasi utamanya yang membedakannya yaitu access list, satu permit dengan IP address. Access list ini menunjukkan jaringan mana yang boleh yang diterjemahkan oleh NAT. Nah, pada konfigurasi yang selanjutnya, IP NAT pol NAT underscore pol, NAT pol berisi kumpulan IP publik yang dapat digunakan secara bergantian. Selanjutnya, pada IP NAT inside circuit list, satu pol NAT underscore pol. Perintah ini menghubungkan access list dengan NAT pol sehingga router dapat melakukan transaksi secara dinamis.
Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa menyimak video yang saya buat, nonton dari awal sampai akhir, yang dari static NAT, dynamic NAT, dan PAT atau PAT. Nah, yang terakhir, pada topologi PAT atau PAT, konfigurasi utamanya yang membedakan yaitu access list, satu permit. Access list menentukan jaringan FreePath yang akan menggunakan PAT. Nah, konfigurasi selanjutnya yaitu IP NAT inside circuit list 1 interface, satu interface serial 2/0 overload. Perintah overload mengizinkan banyak IP privat menggunakan satu IP public dengan perbedaan nomor port. Dapat di topologi PAT atau PAT ini, PC1 dan PC2 menggunakan satu IP public. Router membedakan koneksi dengan port dan sangat efisien untuk banyak klien. Perbandingan dari konfigurasinya yaitu static NAT, perbedaan konfigurasi itu circuit static, dan untuk dynamic NAT perbedaan konfigurasinya itu NAT pole, dan untuk PAT atau PAT perbedaan konfigurasinya itu overload. Walaupun topologi yang digunakan sama, perbedaan konfigurasi NAT menentukan cara router menerjemahkan IP ke IP public. Pemilihan jenis NAT disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Network Address Translation atau NAT merupakan solusi untuk menghubungkan jaringan FreePath ke jaringan publik pada topologi yang sama, yaitu 2 PC, 1 switch, 2 router, dan 1 server. Perbedaan static NAT, dynamic NAT, dan PAT terletak pada cara router menerjemahkan alamat IP. Dengan memahami perbedaan konfigurasi dan cara kerja masing-masing NAT, kita dapat menentukan jenis NAT yang sesuai dengan kebutuhan jaringan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.